Halo anak-anak yang terkasih, bertemu kembali kita di mata pelajaran Matematika Wajib 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UKBM yang keempat, yaitu di halaman 41. Kita akan berbicara tentang rasio trigonometri di berbagai kuadran. Nah, silahkan kalian buka buku UKBM kalian masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan kuadran. Kuadran adalah seperempat dari lingkaran. Di sini di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat kita sebut sebagai kuadran yang pertama. Selanjutnya di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat kita sebut sebagai kuadran yang kedua. Di antara 180 derajat sampai dengan 240 kita sebut sebagai kuadran yang ketiga. Dan yang terakhir di antara 270 sampai dengan 360 kita sebut sebagai kuadran yang keempat. Pada masing-masing kuadran memiliki ciri khas masing-masing atau ciri khas khusus. Pada kuadran yang pertama, semua rasio trigonometri baik sin kostan, sin, kos, dan tangen dia bernilai positif. Begitu pula dengan sudut keterbalikannya. Pada kuadran yang kedua yang bernilai positif hanya sin dan kosekan. Dan pada kuadran yang ketiga yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen. Selanjutnya pada kuadran yang keempat yang bernilai positif yaitu adalah kos dan sekan. Nah, di sini saya sudah membuat suatu jembatan keledai untuk membantu kalian dalam memahami materi ini. Jembatan keledainya adalah semua sindikat tangan kosong. Nah, sindikat tangan kosong ini mewakili dari berbagai kuadran atau nilai rasio positif dari berbagai kuadran tersebut. Semua ini adalah kuadran yang pertama, lalu kemudian sin dari kuadran yang kedua, tan kuadran yang ketiga, dan kos dari kuadran yang keempat. Nah, kalau sudah paham mengenai berbagai kuadran tersebut, saya akan menjelaskan mengenai kuadran pertama. Kalian bisa membuka pada UKBM kalian di halaman 41. Pada halaman 41 di bagian bawah, sudah diketahui bahwa sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Berikutnya, cos 90 derajat min alfa menjadi sin alfa. Dan yang terakhir, di mana tan 90 derajat min alfa yang betul adalah kotangen alfa. Nah, bagi kalian silahkan kalian ralat pada UKBM kalian masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap kuadrannya. Kita sudah punya di bagian yang sudah saya kotaki merah ini, di mana bahwa sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Nah, di sini saya punya contoh yang mungkin belum ada di kuadran di UKBM kalian masing-masing, maka silahkan kalian lengkapi. Poin A, sinus 60 sama dengan sin 90. Supaya menjadi 60 maka perlu saya kurangi dengan 30 derajat. Maka menjadi sama dengan cos 30 derajat. Sama dengan akar 3/2. Berikutnya, cos 30 saya menggunakan cos 90 min alfa. Maka di sini saya memiliki cos 90 derajat. Supaya menjadi 30 perlu saya kurangi dengan sudut 60 derajat. Sama dengan sin 60. Yang hasilnya sama dengan akar 3/2. Poin terakhir, poin C. Tangen 45. Maka saya memiliki tangen 90 derajat dikurangi 45 derajat. Sama dengan kotangen 45 derajat. Sama dengan 1. Untuk kuadran pertama gampang ya, berarti saya sudah anggap kalian mampu memahami di kuadran yang pertama. Lalu berikutnya kita beralih pada kuadran yang kedua. Kalian bisa membuka UKBM Matematika Wajib 2 di halaman 42. Nah, di sini saya sudah menuliskan kotak yang berwarna merah sebagai kuncinya.
Sinus 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Kita harus ingat bahwa di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Maka untuk perbandingan cos 180 derajat min alfa menjadi min cos alfa. Dan yang terakhir, tangen 180 derajat min alfa menjadi min tangen alfa. Nah, silakan kalian buka di contoh pertama halaman 42. Saya tidak menjelaskan semua contoh, hanya 3 contoh yang saya ambil. Sisanya nanti kalian bisa buat menjadi latihan. Poin A, sinus 120 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi, supaya menjadi 120 maka perlu saya kurangi dengan 60 derajat. Sama dengan sin 60 derajat atau akar 3/2. Berikutnya, poin E. Tangen 135 derajat. Ini menjadi tangen 180 derajat. Supaya menjadi 135, maka perlu saya kurangi dengan 45 derajat. Sama dengan karena tangen pada kuadran 2 bernilai negatif, menjadi min tangen 45 derajat. Sama dengan negatif 1. Contoh yang terakhir untuk kuadran 2 yaitu poin I. Cos 150 derajat menjadi cos 180 derajat, supaya menjadi 150 maka perlu saya kurangi dengan 30 derajat. Sama dengan karena cos di kuadran 2 bernilai negatif, sama dengan min cos 30 derajat. Yang hasilnya tentu kalian tahu sama dengan min akar 3/2. Baik, untuk kuadran 1 dan kuadran 2 saya rasa kalian sudah paham semua. Selanjutnya kita beralih pada kuadran 3. Di kuadran 3 kalian bisa membuka buku KBM kalian masing-masing pada Matematika Wajib 2 halaman 42. Seperti yang tadi saya sudah membuat kotak berwarna merah, ini adalah kunci dalam kita mengerjakan. Di sini ada sin 180 derajat tambah alfa sama dengan min sin alfa. Berikutnya cos 180 derajat tambah alfa sama dengan min cos alfa. Ingat baik-baik, pada kuadran 3 yang positif adalah tangen. Maka nilai tangennya, tangen 180 derajat plus alfa menjadi plus tangen alfa. Nah, di sini bedanya. Karena tergantung apa? Letak kuadran. Nah, supaya kalian lebih paham, kalian bisa membuka contoh 2 di halaman 43. Saya mulai dari poin A. Sinus 210 derajat. Maka di sini menjadi sin 180 derajat ditambah supaya menjadi 210 ditambah dengan 30 derajat. Karena sinus di kuadran 2 bernilai negatif, maka menjadi min sin 30 derajat. Sama dengan min setengah. Nah, gampang ya. Kita lanjut pada poin E. Tangen 225 derajat. Maka menjadi tangen 180 derajat ditambah 45 derajat. Ingat baik-baik, pada kuadran 3 tangen bernilai positif. Sama dengan tangen 45 derajat. Sama dengan 1. Selesai. Nah, berikutnya contoh yang terakhir untuk kuadran 3 yaitu poin I. Di sini saya punya cos 240 derajat. Sama dengan cos 180 derajat ditambah 60 derajat. Nah, karena cos pada kuadran 3 bernilai negatif, saya buat menjadi sama dengan min cos 60 derajat. Kita tahu hasilnya menjadi min
setengah. Baik, contoh 3 gampang ya. Untuk materi terakhir pada pertemuan kali ini atau video kali ini yaitu adalah kuadran 4. Kuadran 4 kalian bisa buka di UKBM Matematika Wajib 2 halaman 43. Pada kuadran 4 kita tahu bahwa kuadran 4 itu artinya 360 derajat dikurangi alfa. Maka ada rumus yang sudah saya kotaki seperti ini, di mana sin 360 derajat min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Lalu berikutnya tangen 360 derajat min alfa menjadi min tangen alfa. Karena di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang kuadran 4, kita buka contoh 3 di halaman 43. Saya ambil poin ke A. A, saya punya sin 300 sama dengan sin 360 derajat min 60 derajat. Karena sin di kuadran 4 adalah negatif, menjadi min sin 60 derajat sama dengan min akar 3/2. Berikutnya poin E, tangen 315 sama dengan tangen 360 derajat dikurangi 45 derajat. Karena tangen di kuadran 4 bernilai negatif, maka menjadi min tangen 45 derajat atau sama dengan negatif 1. Dan contoh terakhir yaitu adalah cos 330 derajat sama dengan cos 360 derajat min 30 derajat. Oke, untuk cos karena di kuadran 4 dia bernilai positif, maka menjadi cos 30 derajat. Hasilnya menjadi berapa nak? Akar 3/2. Demikian materi tentang rasio trigonometri di berbagai kuadran. Untuk itu, setelah semua contoh-contoh saya berikan, tugas kalian adalah melengkapi contoh pertama, berikutnya melengkapi contoh kedua, dan melengkapi contoh ketiga. Nah, selanjutnya kalian bisa melengkapi ini pada buku KBM masing-masing. Selamat mengerjakan, selamat belajar, Tuhan memberkati.